Selamat pagi, saudara-saudara, Bapak Ibu, Shalom. Hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan yang saya beri judul Complete in Christ. Kata complete atau kata penuh itu kalau di dalam bahasa Ibrani sering disamakan dengan angka 7. Makanya kita lihat banyak di dalam Alkitab itu angka 7 menandakan sesuatu yang sudah lengkap atau tuntas. Misalkan penciptaan dunia selesai pada hari ke-7 sudah lengkap. Atau di dalam Alkitab kita sering melihat angka 7 untuk segala hal. Ada 7 hari raya orang Yahudi, ada 7 gereja di dalam Wahyu, 7 meterai, 7 sangkakala, dan seterusnya. Berbicara masalah komplit atau lengkap, tuntas, ini seharusnya kita di dalam ciptaan yang baru sudah merasakan. Tetapi hari-hari ini mungkin kita ada yang merasakan kekosongan, feeling empty, feeling perhati kita tuh tidak dipenuhi dengan sukacita atau hidup kita tidak bermakna dan sebagainya. Nah, mari kita membaca firman Tuhan di dalam Kolose 2 ayatnya yang ke-9 dan 10. Kolose 2 ayat 9 dan 10 bilang gini, sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan keilahian, dan kamu telah dipenuhi di dalam dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, and you are complete in him. Artinya kita semua seharusnya di dalam iman kita, di dalam kepercayaan kita kepada Yesus sudah dipenuhi di dalam Tuhan. Ayat ini konteksnya mengatakan harusnya kita berhati-hati dengan filsafat dunia, kekosongan dari nilai, dari value dunia. Sebab ketika kita menjadi orang percaya tetapi kita masih mencari kepenuhan di dunia, maka ada kekosongan. Tetapi ketika kita menjadi orang percaya dan kita tahu bahwa kita dipenuhi di dalam Kristus, hidup kita tidak pernah akan merasa kosong lagi. Kenapa demikian? Yang pertama, kita akan lihat di ayat 11. Di dalam dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan tubuh yang berdosa. Hidup kita menjadi penuh karena kita telah disunat, artinya kita telah dipisahkan dari tubuh kita yang berdosa. Bukan sunat secara fisik maksudnya, tetapi sunat secara rohani. Dengan kita percaya Yesus, sudah tidak ada lagi dosa-dosa yang ada di dalam hidup kita. Seringkali pikiran kita itu atau perasaan kita menipu kita. Kita dibuat merasa masih sebagai orang yang bersalah, berdosa, menjadi orang yang tidak layak untuk menjadi pendoa, tidak layak untuk menjadi pelayan Tuhan, tidak layak untuk menjadi seorang bapak, seorang ibu mungkin, karena kita adalah orang yang berdosa di masa lalu. Tetapi kita harus ingat ketika kita mendapatkan anugerah, ketika kita mendapatkan keselamatan, semuanya itu sudah dihapuskan oleh darah Yesus, sehingga kita adalah orang yang suci murni karena anugerah Tuhan. Dan hal itu membuat kita tidak lagi merasa bersalah dengan penghakiman, dengan apapun itu. Maka dari itu kalau hari ini kita masih merasa di dalam pemikiran kita adalah orang yang tidak layak, orang yang kurang, itu adalah pemikiran yang salah, perasaan yang salah, dan jangan sampai perasaan itu digunakan oleh iblis untuk mengintimidasi kita, sehingga kita yang harusnya bisa berkarya buat Tuhan menjadi diem aja karena kita merasa diri kita gak layak. Nah, itu yang pertama, kita sudah disunat, dipisahkan dari tubuh dosa. Yang kedua, di Kolose 9 ini ayat 12 bilang, karena dengan dia kamu dikuburkan di dalam baptisan. Kata dikubur di dalam baptisan ini relate karena kita percaya di dalam dogmatika gereja kita, di dalam gereja kita percaya baptisan itu baptisan selam, dimana ketika kita dibaptisan itu seperti ditenggelamkan lalu kita dibangkitkan menjadi satu deklarasi iman bahwa kita adalah orang yang percaya kepada Yesus. Nah, seluruh manusia lama sudah dikuburkan di dalam baptisan itu, karena baptisan adalah tanda deklarasi bahwa kita hidup
mengikut Kristus. Hidup lama kita udah dikubur, dan jangan mau lagi kita ditipu oleh iblis bahwa kita itu masih manusia lama. Sekarang kita lihat kuburan ya. Mungkin kuburan itu ada yang bagus banget, ada yang mewah, ada yang biasa, ada yang jelek gitu ya. Kalau di Bandung ada kuburan Pandu, kuburan tua, itu kuburannya udah semrawut banget. Mungkin kalau kita datang ke San Diego Hills, kuburannya rapi, bagus. Tetapi mau kuburan TPU Pandu, mau TPU San Diego Hills, itu sama-sama kuburan. Kita datang ke sana paling waktu ada orang kerabat kita meninggal lagi dimasukin ke dalam tanah, atau kita sedang berziarah, sedang datang membersihkan kuburan keluarga kita. Tapi nggak ada orang yang setiap hari ada di kuburan. Itu aneh kan? Kalau ada orang yang tiap hari ke kuburan, itu aneh. Karena dia sudah, itu udah kuburan, bukan tempat tinggal lagi gitu ya. Nah sama, dia kita bicara masalah dikubur, sebenarnya kita nggak harus lagi tinggal di dalam kuburan itu. Kita sudah dikubur dan kita sudah tidak lagi manusia itu, dan kita harus move on, melanjutkan hidup kita sebagai manusia yang baru. Artinya apa? Kalau kita masih bisa hidup di dalam dosa, di dalam kompromi, kita harus tahu bahwa itu semua adalah bukan kehidupan kita yang seharusnya, sebab kita sudah dikuburkan untuk kehidupan di dalam dosa. Karena poin yang ketiga yang kita mau lihat adalah kita sudah dibangkitkan. Di dalam ayat 12b dikatakan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga melalui kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Oleh kepercayaan kita pada kuasa Yesus yang telah dibangkitkan oleh kuasa Allah, kita dibangkitkan juga dari kematian rohani. Hari ini kita memiliki penolong, memiliki Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang akan menjaga, memprotek hidup kita dari sejak kita dapat anugerah keselamatan sampai pada akhirnya nanti kita bertemu dengan Tuhan di dalam kekekalan saat kita meninggal dunia atau saat terjadi rapture. Roh Kudus itulah yang menjaga kita, sehingga kita nggak harus lagi tinggal di dalam kehidupan kita yang lama, karena itu udah dikubur. Kita pasti tinggalkan kuburan itu. Kita move on, kita menjadi manusia yang baru, dan akhirnya ketika kita dibangkitkan dari manusia yang sebelumnya manusia dosa menjadi manusia yang suci, seharusnya kita tidak lagi berkompromi dengan dosa. Ketika kita kompromi dengan dosa, ini hebatnya, Roh Kudus itu tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah melepaskan kita, tetapi Roh Kudus itu berduka cita dan dia terus berusaha. Roh yang lembut itu terus berusaha mengingatkan kita, terus berusaha mengajak kita untuk kembali ke jalan yang benar. Jika hari ini kita masih merasa hidup kita itu harus bertobat, harus ada pertobatan, harus ada lebih baik lagi di dalam Tuhan, kita harus bersyukur karena itulah yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Kita nggak nyaman dibuatnya hidup di dalam kompromi dosa. Kita dibikin nggak nyaman. Kita harus tahu bahwa ini bukan sesuatu yang baik, ini adalah sesuatu yang harus kita tinggalkan. Itu semua adalah pekerjaannya Roh Kudus. Nah itu yang pertama, kita telah disunat. Yang kedua, kita telah dikubur dari hidup yang lama, kita dibangkitkan menjadi manusia yang baru. Yang keempat, ini yang menarik, setelah dibangkitkan kita punya hidup yang baru, dihidupkan. Ayat 13, kamu juga meskipun dahulu mati oleh karena pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Tadinya semua pelanggaran kita membuat kita mati, artinya apa? Karena kita sedang menuju kebinasaan. Tetapi ketika Yesus mengampuni segala pelanggaran, menghapuskan surat hutang, menghapuskan segala dakwaan, segala hukuman, melalui pengorbanan Dia di kayu salib, akhirnya yang hidup kita tadinya menuju kebinasaan, sekarang hidup kita menuju hidup yang kekal. Artinya orang percaya itu seharusnya tidak ada lagi kekhawatiran akan hari esok. Maksudnya apa? Ketika hari esok masih dikasih kesempatan kehidupan, bersyukur. Tetapi ketika hari esok mungkin adalah
akhir dari kehidupannya di dunia ini untuk dia dipanggil Tuhan, dia juga akan bersyukur karena di dalam kematian orang percaya kita juga dihidupkan di dalam hidup yang kekal. Jadi tidak ada lagi yang mengganggu yang membuat kita merasa, aduh, sepertinya saya hidupnya kosong. Nah, itulah complete in Christ, di mana kita dilengkapi, dipenuhi di dalam Tuhan. Lalu ada orang mungkin berpikir, oh, tapi ada teori kebutuhan. Teori kebutuhan dari Abraham Maslow. Kita ada kebutuhan pertama itu fisiologis, kebutuhan pokok, sandang pangan, pakaian. Tetapi Tuhan udah jawab kan, janganlah khawatir akan apa yang akan kamu makan, janganlah khawatir akan apa yang kamu minum. Siapa yang pelihara kita? Tuhan. Lalu ada orang level piramid kedua, rasa aman. Kebutuhan akan rasa aman. Kita pikir rasa aman itu ada di dalam asuransi, ada di dalam deposito yang kita miliki, ada di dalam rumah yang kita miliki, usaha. Padahal rasa aman itu stabilitas kehidupan kita ada di dalam iman. Kalau kita nggak punya iman, seberapa banyak uang yang kita miliki itu juga nggak bikin kita aman. Tetapi walaupun kita sedang punya sedikit uang, mungkin nggak punya rumah, rumah masih ngontrak, tetapi kalau ada iman, hidup kita aman di dalam iman. Kebutuhan piramid berikutnya sosial. Kita butuh sosial life untuk kita bisa merasa aman. Kita butuh teman, butuh komunitas. Kita tahu di dalam iman kita, di dalam Tuhan, Tuhan itu janjikan kita tidak akan yatim piatu, tapi akan diberikan Roh Kudus sebagai teman kita, sebagai penolong. Dan juga di dalam Tuhan, kita didorong untuk punya persekutuan yang intim, pertemuan-pertemuan ibadah yang nggak boleh kita tinggalkan, yaitu gereja, seperti yang kita punya di dalam Zoom ini. Ada gereja, ada komunitas yang kuat di dalam Tuhan. Lalu penghargaan kita nantikan dari manusia, kita nantikan dari pemimpin kita. Mungkin penghargaan yang diberikan juga tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tetapi kita kalau lihat di dalam Injil, penghargaan yang Tuhan berikan kepada kita sebagai individu, sebagai pribadi itu luar biasa. Tuhan mengenal kita by name. Tuhan memelihara hidup kita. Tidak sehelai rambut pun dari tubuh kita jatuh tanpa Tuhan ketahui. Itu luar biasa penghargaan yang Tuhan berikan untuk kita sebagai seorang individu. Tuhan benar-benar memelihara hidup kita. Lalu katanya puncak dari kebutuhan hidup manusia adalah aktualisasi diri. Mengembangkan diri, bisa beraktualisasi, harusnya didapatkan dari mana? Kalau kita cari di dunia itu juga akan bisa up and down. Tetapi lihat ketika kita mengaktualisasikan diri kita, kepenuhan di dalam Tuhan. Kalau kita penuh di dalam Kristus, kita tidak akan pernah merasa hidup kita tuh sebagai orang yang gagal, orang yang hopeless atau tidak berguna. Tetapi kita tahu karena kita adalah anak Allah, diberikan tugas yang mulia, diberikan kesempatan untuk melakukan banyak pekerjaan yang baik. Hari ini yang perlu kita pelajari, kita itu penuh, komplit di dalam Kristus, bukan di dalam dunia. So jangan salah cari kepenuhan hidup kepada dunia, karena dunia itu penuh kekosongan sebenarnya dan tidak kekal. Tetapi Kristus yang kekal, yang akan memenuhi kehidupan kita. Ketika kita mencari kepenuhan hidup di dalam Kristus, maka hidup kita itu akan penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera. Oleh karena itu, walaupun kita hari ini mungkin secara dunia, secara ekonomi biasa-biasa aja, atau secara kesehatan juga nggak baik, tetapi kita bisa berdampak, bisa melayani banyak orang. Kenapa? Karena di dalam hati kita penuh melimpah dengan kasih Kristus. Semoga firman Tuhan hari ini menguatkan kita dan meneguhkan iman kita bahwa di dalam Kristus hidup kita telah penuh. Amin.